Luar Luar biasa. biasa. Apa tadi? Write, rewrite, dan polish. Nice. Tips yang luar biasa nih. Kan ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dudi dan hari ini kita ditemani oleh Linggar. Kembali di program Ngopi Asik. Ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Sebuah program milik Bea Cukai Bengkulu untuk mengulik sisi lain dari teman-teman saudara-saudara kita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan mungkin juga dari luar. Hari ini Linggar, kita mau menyapa saudara-saudara kita, senior-senior kita nih dari Kantor Pelayanan Utama Soekarno-Hatta. Ya, Pak. Jadi hari ini kita karena memang situasinya masih belum memungkinkan kita jalan-jalan ke sana, ya kita ngobrolnya lewat virtual ya biar nggak ketinggalan tren juga, Pak. Gitu kan. Nah hari ini kita mau ngebahas banyak hal, utamanya tentang sebuah tema yaitu menulis dan kita mau ngulik-ngulik nih dulu sampai sekarang mungkin masih berjalan ini. Kita udah pernah baca nih ada sebuah produk dari teman-teman Soekarno-Hatta. Hai Penli. Hai. Ada Penli di sana. Jadi ada sebuah produk dari Soekarno-Hatta itu berupa kalau nggak salah berupa majalah. Nanti kita akan tanya-tanya sama tamu-tamu kita. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu nih tamu-tamu kita nih hari ini. Ada siapa aja nih? Yang pertama nih ada Bang Afdal. Silakan Bang Afdal kata-kata pembukanya nih. Apa kabar Bang Afdal? Baik Bang Dudi, Linggar. Bang Afdal kayaknya nih ada masalah lagi nih, kayaknya suaranya kecil nih Bang Afdal. Coba di. Nah, kita tunggu nih Bang Afdal. Sambil kita ngomong ya, Bang Afdal, saat ini tugas di mana Bang Afdal di kantor Soekarno-Hatta? Sekarang saya di seksi bimbingan kepatuhan Bang, tepatnya di layanan email untuk layanan informasi dan konsultasi. Oke, selain Bang Afdal, Bang Afdal sehat ya? Sehat Bang. Berbahagia selalu. Amin. Semoga imunitas selalu terjaga. Amin. Nah, selain Bang Afdal, siapa lagi ada Linggar? Nih ada Bang Albi. Selamat siang Bang Albi. Halo, selamat siang Linggar, Bang Didi. Selamat siang Bang Albi. Apa kabar Bang Albi? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan berbahagia. Ini satu lagi, ada lagi siapa nih Linggar? Ada Bang Reza. Selamat siang Bang Reza. Nah, kayaknya ada kendala nih. Bang Reza kayaknya ada kendala nih, suaranya hilang-hilang timbul nih. Patah-patah juga nih Bang. Halo, cek. Nah, halo. Apakah suara saya terdengar dengan jelas Bang Reza? Udah kayak di acara-acara itu ya Pak. Udah seperti acara-acara seminar online gitu. Kedengaran nggak ya? Sekarang kedengaran. Ini nggak usah pakai headset gua. Oh gitu, ya nggak apa-apa sih. Oke. Halo Dek Linggar, Dek. Nggak apa-apa. Aku dipanggil Ade nggak apa-apa. Kan aku yang paling muda, paling junior. Panggil Ade kalau tua. Nah iya, jangan ngomongin tua, itu kan cuman casingnya. Jadi Bang Reza apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini sehat, bugar ya. Itu mungkin hanya ininya aja, tapi pertanyaan pentingnya lagi bahagia enggak? Alhamdulillah bahagia, life work balance lah kita mah. Woi, lagi tren juga sekarang itu ya. Lagi tren.
Oke, abang-abang sekalian, ya itu tadi hari ini kita udah singgung tadi di depan. Hari ini kita mau ngomong-ngomong tentang ini adik saya nih katanya yang sedang belajar menulis. Oh, Ceritain belajar dong, menulis ceritain ya, Pak. dong. Iya Bang, jadi tuh lagi happening nih kan lagi nganggur di rumah nih, mulai mencoba untuk menulis. Ah, kamu nganggur? Terus Enggak, kamu sekarang ngapain di di kantor? rumahnya Pak Oh, di nganggur. rumah. Kan di Iya, iya. kantornya bertugas, di rumah yang nganggur. Nah itu tuh cara sayanya sendiri buat ngisi waktu luang tuh dengan menulis Bang. Tapi kan menulisnya masih ecak-ecak nih, perlu yang bimbingan dari yang pro nih, tips-tipsnya. Nah kita tuh mau tanya-tanya ke Abang yang ahli dalam menulis. Saya tertarik dengan statement kamu barusan, bilang di rumah nganggur. Emang kamu di rumah tidak membantu ibu seperti anak-anak yang lain gitu? Aduh Pak, kan ini di rumahnya di Bengkulu Pak, bukan di rumah Oh Madiun iya, ya iya, Pak. iya. Gitu. Wait, please jangan panggil bapak dong. Oh iya, siap Kan yang Bang. tamu-tamu kita kan manggilnya abang, masa saya dipanggil bapak? Siap Abang. Nah, Siap, gitu dong. Jadi misinya apa nih? Lingkar nih misinya apa nih? Mengundang senior-senior ini misinya apa? Misinya mau itu bagi tips sharing tentang menulis sih Bang. Menulis sama tentang apa Bang tadi majalah. Nah, ada majalah. itu, ya. Kita kan pernah dapet tuh apa namanya majalah yang sudah beredar tuh. Majalahnya namanya Sins. Nah, yang saya dengar nih abang-abang kita ini adalah para punggawa yang terlibat langsung membidani berdirinya lahirnya majalah Sis. Iya. Nanti kita akan mungkin terkait sama hobi menulis tadi ya, kita akan korek-korek nih, tanya-tanya nih sama abang-abang kita ini kira-kira gimana trik, tips, apapun lah yang terkait dengan hobi menulis tadi. Dan satu lagi, kita nggak salah juga nih ngundang abang-abang ini karena abang-abang ini sudah berprestasi juga. Wih, mantap sekali nih abang-abang. Sudah berprestasi juga. Ya mungkin ada yang bisa diceritain. Kamu mau nanya siapa dulu? Mau nanya siapa nih? Random aja ya. Mau nanya Bang Reza dulu deh. Gimana sih Bang awalnya tuh mau ngembangin ecak-ecak nulisnya jadi yang berprestasi itu kayak mana? Jadi tulisan yang berprestasi tuh Bang. Gimana Delinggar? Suara gue kedengaran nggak ya? Dengar. Oke, ini biasa lah. Di rumah kadang-kadang kencang, kadang-kadang kendor. Oke. Iya. Kalau nulis ya, sebenarnya kita as personal aja deh. Menurut gue semua orang ya bisa nulis sebenarnya lah. Kita kan, misalnya Delinggar juga kayak nulis chat gitu ya, nggak sih? Nulis nggak sih itu namanya? Nulis kan? Iya dong Bang. Nulis. Iya, tapi kan nulisnya nggak dalam kategori itu Bang Reja. Iya, gue cuma mau bilang bahwa everyone has that talent gitu loh. Kita semua bisa nulis kok. Kita semua bisa menuliskan sesuatu, kita bisa menyampaikan pesan sesuai dengan purpose-nya gitu. Apapun yang, misalnya kita mau minta duit gitu ya, bayar kosan gitu kan. Hanya tinggal kita moles bagaimana kita menulis dengan baik ketika pembacanya itu lebih luas gitu, bukan sekedar misalnya personal writing gitu. Kita pengen apa yang kita tulis itu bisa diterima oleh masyarakat. Apa kita tulis itu orang-orang semua bisa tahu gitu ya, maksud bisa mengerti dengan baik gitu. Nah disitulah sebenarnya tempat kita ruang untuk belajar gitu, bagaimana menulis yang baik, bagaimana menulis berdasarkan sudut pandang sesuai dengan tujuan kita gitu. Nah terkait dengan itu kalau saya secara personal sih karena memang kebetulan pekerjaan juga bersinggungan dengan tulis menulis ya, jadi kayak misalnya kita ada acara atau event, kita kan pasti mulai dari penulisan skrip, penulisan gimana sih konsepnya, kemudian ketika udah kita harus membagi-bagi tugas bagaimana seperti apa penulisannya, kemudian ketika acara juga sudah selesai bagaimana pelaporannya, itu semua kan sebenarnya berhubungan dengan menulis gitu. Di lain sisi juga misalnya kita ada managing sosial media. Di sosial media kan semua konten itu dimulai dari tulisnya. Apapun itu, gambar, mau film, mau foto, semua akan berawal dari menulis itu. Ketika juga kita post ke media sosial kan kita juga nulis caption. Jadi sebenarnya everything itu berhubungan banget sama menulis. Tinggal Delinggar nih sama Bang Dudi ini mau nulisnya ke arah mana nih, mau dikembangin kemana nih, apakah memang cuman personal purpose atau misalnya gue mau nulis nih yang bagus buat kantor, buat pelaporan, buat apapun, atau bahkan lebih besar lagi gue mau menulis buat publik nih. Nah itu memang
effortnya beda-beda tuh dalam rangka bagaimana kita mengembangkan diri sebagai penulis. Seperti itu sih. Kalau gue mungkin sama teman-teman juga ya, mungkin karena kita suka juga menulis atau mungkin kita bersinggungan langsung dengan dunia tulis menulis, jadi mungkin lebih banyak waktu untuk latihan menulis ya, latihan menulis. Terkait dengan prestasi paling ya mungkin kita ikut beberapa lomba dan kemudian mungkin bisa jadi top 5 atau top 3, kemudian kita mungkin mencoba latihan-latihan nulis juga buat majalah dan lain-lain sih. Oke, ada 2 nih yang kita tangkap nih dari Bang Reja, apa coba? Everyone has passion to writing kan Bang. Oke. Sama setiap orang tuh pasti bisa tergantung rutinitas dia dalam ngembangin itu. Rutin Boleh. untuk berlatih menulisnya. Boleh, tapi mungkin saya menangkap hal yang berbeda nih. Pertama adalah suka dulu. Ya kan? Iya ya sih Pak. Ya Bang Reja ya. Pertama suka dulu, kemudian baru latihan. Itu kan versi Bang Reja. Iya. Versi abang-abang yang lain nih, boleh nih Bang Afdal. Gimana nih Bang? Iya, gimana tadi pertanyaannya, Linggar? Jadi gini Bang, awalnya bisa jadiin nulis itu buat jadi prestasi itu gimana gitu Bang? Awalnya kan pasti eca-eca gitu. Terus jadi prestasi itu gimana? Mungkin perlu dijelasin nih sebentar Bang Afdal. Eca-eca itu apa? Eca-eca tuh kayak coba-coba gitu Pak. Coba-coba berhadiah gitu Abang. Siapa tahu beruntung gitu kan abang-abang nih beruntung jadi prestasi gitu. Oke, dijelasin dulu. Siapa tahu abang-abang itu nggak tahu eca-eca itu apa. Iya Bang gitu. Sebenarnya kan tulisan itu sebenarnya adalah produk dari proses kita berpikir. Proses kita berpikir itu sumbernya kalau dia menulis itu adalah membaca. Berbeda dengan mendengarkan. Kalau mendengarkan kan produknya itu hasilnya adalah nanti kita berbicara gitu kan. Makanya kalau belajar bahasa, kalau ingin pandai berbicara ya pasti dia mendengarkan. Tetapi kalau ingin pandai menulis harus rajin membaca sih benar. Bukan cuma buku, bisa juga literatur atau dari berbagai macam tulisan orang lain itu sangat berpengaruh gitu. Saya sendiri sebenarnya karena background pendidikan saya kan bahasa juga gitu kan, saya nggak jauh-jauh dari menulis. Kemudian saya sempat karir saya itu di jurnalistik hampir 5 tahun. Itu memang nggak jauh-jauh nggak jauh-jauh dari menulis. Jadi kalau memang mau menulis, yang pertama itu ya kita tahu apa yang mau kita tulis, kita tentukan dulu temanya. Kemudian dari tema ini apa sih yang mau kita bicarakan dari tema besar ini gitu. Nanti kita kerucutkan mungkin dengan konteksnya seperti itu. Misalnya konteksnya kalau dia contohnya topiknya nih kita ambil misalnya kepahlawanan. Nah, dikaitkan mungkin dengan kondisi sekarang gitu, dengan kondisi sekarang mungkin kalau ngomongin kepahlawanannya tentang yang zaman dulu para pendiri negeri memperjuangkan kemerdekaan mungkin kurang relevan ya kalau konteksnya sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Kalau saya mungkin bisa pilih subtopiknya nanti, contohnya misalnya TKI, bagaimana ternyata mereka itu sangat berperan besar dalam berkontribusi bagi roda perekonomian dalam negeri karena mereka menyumbang devisa, remittances untuk perekonomian negara. Kemudian dari situ bisa kita jelaskan seperti apa proses si TKI ini dianggap heroik sebagai pahlawan kontekstual ya. Nah, seperti itu nanti bisa kita jelaskan juga di dalamnya mereka itu berkorbannya seperti apa, perjuangannya bagaimana, kemudian perspektif kita terhadap TKI seperti apa, kemudian nanti kita ditutup dengan kesimpulan atau mungkin kita ada rekomendasi untuk kepentingan kepada pemangku kepentingan. Itu seperti itu bisa sih. Misalnya kalau kamu ingin mulai belajar menulis, kamu tentuin dulu deh tulisan kamu itu ingin dibaca oleh siapa gitu. Tujuannya duluan ya, duluan ya. Betul, itu harus jelas. Mungkin kalau Linggar ingin menulis mungkin di sosmed, berarti kan ditujukan mungkin ke teman-teman sebayanya gitu kan. Nah, itu disesuaikan juga seperti penggunaan bahasanya. Itu buat saya amat berpengaruh untuk menggugah si pembaca. Dia bisa memberikan respon
suka atau dia nanti komentar, oh seperti ini. Seperti itu sih kalau menurut saya. Dan menulis sendiri kan sebenarnya adalah ekspresi dari kepribadian kita juga, salah satu bentuk komunikasi. Ada cerminan juga ya di sana. Tapi menarik nih, kita tadi dengar Bang Afdal katanya sempat ngomong nih pernah berkecimpung di dunia jurnalistik selama 5 tahun. Berarti pernah jadi wartawan atau reporter atau bagaimana Bang? Kalau saya enggak yang wartawan yang terjun ke lapangan sih Bang. Kalau saya jadi menerjemahkan, kemudian juga mengedit berita gitu sebelumnya dipublish di portal-portal online seperti MSN, YouTube. Karena saya sebelumnya kerjanya itu di kantor berita negara. Jadi, mantap. Ya, rekan-rekannya memang wartawan, tapi kalau saya sendirinya enggak spesifik. Tapi secara umum masuk ke dalam sebuah dunia jurnalistik ya, betul, Bang Afdal ya. Betul. Tuh, jadi perbanyak membaca dan tentukan tujuan dan konteksnya. Gitu ya Bang Afdal ya? Siap, betul Bang. Oke. Sekarang ini versinya Bang Albi nih. Versinya Bang Albi, gimana sih menumbuhkan semangat menulis, kemudian serba-serbinya yang menjadi motivasi lah buat kita nulis. Itu kira-kira gimana Bang Albi? Kalau aku pribadi sih sama kayak Bang Afdal ya. Jadi memang minat menulis itu awalnya muncul dari minat membaca. Kalau aku pribadi memang dari dulu orangnya gemar membaca buku, koleksi buku untuk dibaca kayak gitu. Dari situ, dari kita baca karya-karya orang, kita tuh bisa belajar bagaimana sih pembahasan untuk menuangkan ke sebuah tulisan. Karena memang sama seperti tadi kata Bang Reza, semua orang tuh sebenarnya bisa nulis. Karena kita kan punya pikiran masing-masing ya, pikiran sendiri-sendiri. Kita tuh bisa sebenarnya menuangkan. Cuma bagaimana menuangkan dengan cara yang, kalau mau jadi tulisan, bagaimana menuangkan dengan cara yang lebih menarik dan lebih rapih. Jadi dari membaca itu, kita tuh bisa belajar apa aja sih yang bisa membuat suatu tulisan itu menarik untuk dibaca orang lain, terus bisa relatable misalnya. Karena kan sebenarnya juga jenis tulisan tuh banyak ya. Kalau kita gemar membaca, otomatis kita gemar membaca novel ataupun berita ataupun esai misalnya. Nah itu skill kita tuh beda-beda dari masing-masing sumber kita baca. Jadi kalau novel misalnya kita bisa belajar cara bagaimana menceritakan suatu kisah fiktif ataupun non-fiktif dengan cara yang amat sangat menarik dan intinya membuat pembaca itu ingin terus mengikuti ceritanya. Nah kalau kita suka baca esai misalnya, kita jadi tahu bagaimana cara menulis dengan formal, terus dengan bahasa yang ilmiah, dan misalnya bisa juga kita sampaikan untuk nanti misalnya kita daftar untuk sekolah dan segala macam kayak gitu. Nah, untuk kalau berita kan misalnya juga kita bisa tahu nih mana-mana aja bahasa-bahasa yang informatif, mana-mana aja bahasa-bahasa yang diperlukan untuk orang-orang tahu dalam suatu berita kayak gitu. Jadi untuk menumbuhkan minat itu sebenarnya memang dari membaca. Dari kita terus membaca, kita akan memulai bahasa kita, dan juga dengan latihan. Misalnya kita belum pernah sama sekali nulis, kita coba sekali bikin tulisan artikel kecil ataupun bikin ya kayak yang kemarin dilombakan di kantor kita itu yang Bang Afdal dan Bang Reza itu juara itu kan artikel sebanyak 2 halaman sebenarnya. Artikel itu kita bisa juga dengan mulai membuat artikel-artikel yang pendek seperti itu ataupun mencoba juga membuat esai misalnya. Coba-coba aja esai dilatih karena esai itu kan kalau kita belum pernah baca atau belum pernah latihan memang agak sulit. Jadi memang perlunya kuncinya adalah latihan kayak gitu. Kalaupun mau juga untuk bisa misalnya minat banget nih untuk bisa menulis bagus, nantinya bisa mungkin ikut kayak seminar-seminar ataupun workshop untuk menulis biar kita tahu tips and tricksnya gimana aja sih misalnya penyusunan katanya, kata-kata yang apa aja misalnya yang nggak boleh berulang misalnya atau dan sebagainya kayak gitu. Jadi perbanyak referensi juga ya Bang Albi, karena tadi mungkin petunjuknya adalah apa yang kita baca akan mempengaruhi gaya menulis kita ya. Ya, karena masing-masing orang punya gayanya beda-beda. Novelis pun begitu, yang penulis artikel berita begitu.
Saya tahu nih Bang, kenapa tulisan saya tuh bosenin gitu. Ternyata tuh sayanya males baca Bang. Ternyata Nah, saya itu suka kan baca nih ternyata orangnya. terbongkar Iya, sendiri. terbongkar Kenapa sudah. kemudian itu jadi skillnya jalan di tempat Iya, kan? Pak. Karena Iya, Pak. karena malas membaca. Gini deh, sekarang kalau kamu sendiri malas membaca tulisan kamu aja malas, apalagi orang lain. Iya, Nah, betul. itu. Jadi, Iya. nah kalau alurnya sendiri gimana, Bang? Alur prosesnya sendiri gimana? Apakah kita mulai dari mana nih? Kalau misalnya kita sudah menemukan sebuah ide, topik, atau katakanlah kita dapat perintah misalnya, tolong buat sebuah tulisan tentang sesuatu gitu. Kira-kira kita harus mulai dari mana nih, Bang? Siapa nih yang berkenan menjawab duluan nih? Mungkin aku kalau dari aku pribadi ya, kalau misalnya untuk membuat tulisan itu pertama kan pasti kita diberikan topik untuk tentang apa nih tulisannya kayak gitu. Nah setelah topik itu kita tuh membuat suatu kerangka pemikiran, misalnya bisa itu tulisan kita arahnya misalnya mau induktif atau deduktif gitu. Terus terdiri dari apa aja tulisan kita itu nantinya, misalnya pertamanya kita akan menjelaskan tentang apa, setelah itu apa, setelah itu apa. Yang penting bagi saya kerangka pemikiran itu harus runut, misalnya flow-nya tuh harus jalan gitu, harus mengalir. Misalnya kalau kita deduktif atau induktif, awalnya kan misalnya kalau induktif dari kecil, lama-kelamaan kita makin besar misalnya idenya, kerangka pemikirannya. Kalau deduktif tentunya dari awalnya luas, lama-kelamaan makin ke bawah, paragrafnya makin mengecil, mengerucut, kayak gitu sih kalau menurut aku. Atau ada tips yang lain dari Bang Afdal atau Bang Reja nih? Kita harus memulai dari mana nih? Kalau ada ide kah atau ada perintah kah? Kalau menurut saya setelah dapat topik itu kita kembangkan dulu. Kita mau lebih spesifiknya itu apa yang ingin kita bahas. Seperti tadi yang saya contohkan, ketika dia membahas topiknya sebagai pahlawan, kita cari yang lebih mengerucut lagi, lebih spesifik agar background knowledge kita nanti tertuju ke satu aja, nggak perlu ke berbagai macam hal-hal lainnya. Jadi pembaca pun lebih fokus dari awal paragraf sampai di akhir paragraf. Jadi ketika mendapatkan topik, kita bisa kerucutkan ke subtopik. Misalkan tadi pahlawan menjadi PKI, itu ternyata sebagai pahlawan. Nah dari situ berarti kita membuat kerangka tulisan. Jadi di awal kita memperkenalkan dulu, oke, pahlawan itu seperti apa sih yang dianggap pahlawan. Kemudian kita mencontohkan ternyata ada figur yang menurut kita sebagai pahlawan. Kenapa? Nah dari situ kita jelaskan ternyata dia juga mengorbankan sesuatu gitu kan, bukan cuma untuk kepentingan keluarganya, tetapi ternyata untuk negara sangat besar kontribusinya. Kemudian dari kerangka tersebut kita cari data. Mungkin kita udah punya background knowledge, mungkin karena kita pernah baca atau pernah mendengar. Dari situ bisa kita kembangkan lagi, kita cari data yang kredibel, aktual, faktual, kemudian juga syarat akan isi. Jadi nanti sumber data ini bisa kita kembangkan ke dalam tulisan kita dari paragraf 1, 2, 3, dan seterusnya seperti itu. Karena kunci dari menulis tadi adalah memang membaca. Kemudian juga selain itu, kalau menurut saya salah satu yang cukup penting juga itu adalah hindari typo. Karena kadang tulisan sudah sangat bagus, kemudian tiba-tiba ada yang typo, ini apa maksudnya gitu kan. Jadi mengganggu. Kalau buat saya seperti itu sih. Jadi data juga mempunyai peran penting ya terhadap dalam bentuk apapun ya, tulisan yang dalam bentuk apapun, data itu memegang posisi ya. Betul. Nih Bang Reja gimana Bang Reja? Oke. Biasanya Bang Reja itu kalau mau nulis dimulai dari mana tuh? Dimulai dari hati. Mungkin dari yang tadi secara teknis udah dipaparkan oleh Bang Albi sama Bang Afdal. Kalau mungkin tambahan saja, jadi setelah kita sebenarnya udah tahu, sebenarnya kalau secara empiris. Jadi harus ada analitik. Ilmiah banget kayaknya ya. Iya.
Sebenarnya kan pasti kita memang pertama menentukan sasaran, target pembaca siapa, kemudian objek yang kita mau bahas apa. Tentunya kan yang standar banget 5W1H itu harus kita bikin dulu dalam suatu kerangka gitu kan. Kemudian stylenya seperti apa nih, mau naratif, deskriptif, atau kemudian kita persuasif, kan itu beda-beda. Atau provokatif gitu ya. Head speech gitu kan. Bahkan untuk menciptakan head speech hoax atau apa itu juga perlu menulis ya. Betul. Jangan sampai head speech-nya cuman kayak lokal doang gitu, nggak nasional. Jangan nanggung ya. Iya. Oke. Hanya kalau menurut gue sih yang paling basic banget kalau misalnya Delinggar, oke. Delinggar mau menulis itu sebenarnya ada beberapa referensi yang gue baca itu ada 3 tuh. Pertama write dalam artian lo freestyle aja, nulis aja gitu. Jadi kan kadang-kadang yang paling susah itu memulai ya. Misalnya kita udah lo tulis tentang pemusnahan barang milik negara, terus lo aduh gue mau nulis apa nih, blank banget gitu kan. Pertama ya setelah cari referensi seperti tadi yang teman-teman bilang, mulai nulis aja gitu tanpa ada aduh kok begini ya, kok jelek ya, kok typo, nggak usah dipikirin, nulis aja dulu, write sampai kira-kira semampu Delinggar atau semampu teman-teman, kemudian sebatas apa yang kita sudah cari dalam referensi tadi. Kemudian setelah selesai nulis, baru di rewrite. Kita lihat lagi, oh ternyata banyak kata-kata berulang misalnya. Kok gue nyebut di atas seperti ini, di bawah ada lagi gitu kan. Dan ada yang kontra juga barangkali ya. Di bawahnya gitu ya, oke. Kayak tersumbat gitu loh, nggak ngalir tulisannya gitu kan. Nah, disitulah proses rewrite gitu. Tahap kedua kita lihat-lihat lagi, oh tulisan kita seperti apa, apakah sudah menyampaikan apa yang kita mau tulis di awal tadi. Nah, terakhir baru di polish gitu, kayak dipercantik. Oh, kira-kira kok kata-kata ini kurang oke ya, ada kata-kata lain nggak gitu yang bisa kita pilih, diganti-gantilah. Kemudian secara keseluruhan dari awal sampai akhir, ceritanya ngalir nggak? Penggunaan kata yang kita pakai itu nyambung nggak sih, atau ternyata kok kayak paragraf 1 beda, paragraf 2 beda. Nah, itu kan yang sebenarnya yang menentukan enak dan tidaknya seseorang itu membaca tulisan kita. Mungkin seperti itu sih simpelnya. Luar biasa. Apa tadi? Write, rewrite, dan polish. Nice. Tips yang luar biasa nih. Kan ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Gitu. Jadi ini kalau nggak diajak kayak gini nih, Bang Reza, Bang Albi sama Bang Abdal nih nggak keluar nih. Kesaktiannya gitu kan. Jadi memang harus ditodong, harus ditanya gitu. Dan ternyata ada tips-tips yang mungkin referensinya nggak tertulis kali ya. Betul. Dan mungkin dari selain dari referensi mereka, mungkin karena dari pengalaman mereka juga nih ceritanya. Terus kalau pengalaman nulis nih, abang-abang nih, Bang Reza, Bang Albi, Bang Abdal itu boleh dong cerita sedikit udah nulis kemana aja, produknya dalam bentuk apa gitu. Sama Linggar mau request Bang, tulisan pertama Abang masih keinget nggak itu apa? Terus apa yang dicurahin di tulisan pertama tuh masih inget nggak sih Bang? Kan biasanya tulisan pertama tuh paling yang berkesan gitu nih. Udah kayak yang lain ya, sesuatu yang pertama itu yang berkesan gitu ya. Tapi saya nggak mau ngebahas itu. Iya jangan Pak. Nah, gimana abang-abang? Udah nulis kemana aja atau apa aja produknya, dan tadi ingat nggak tulisan pertamanya yang kemudian terpublish itu apa, ke siapa, di mana? Jangan ngomongin surat cinta tapi ya, karena mungkin udah nggak zaman surat cinta, paling lewat WhatsApp ya. Oke, gua duluan kali ya. Ya, gimana Bang Reza? Mungkin gua runut dari awal aja ya. Dulu itu kalau gue flashback gitu kayak lama banget gitu. Flashback. Gue tuh sempat zaman SMA ya. Zaman SMA itu waktu itu kelas 2 gitu ya. Boleh disebutin nggak Bang kira-kira tahunnya tahun berapa biar kita dapat gambaran gitu. Minimal gambaran lah kira-kira, nggak enak kalau mau ngomong umur Bang Reza berapa sekarang gitu. It was 2005 kayaknya ya. Oke. About 15 ya, oke. Jadi kalau gue secara personal, karena gue anak IPA tapi IPS banget gitu, gue suka debat, suka diskusi. Jadi waktu itu ada memang lomba menulis esai,
temanya lingkungan hidup gitu kan. Sebenarnya sangat-sangat off the topic dengan apa yang gue pelajari di SMA waktu itu. Tapi gue karena suka-suka aja waktu itu, jadi gue coba nulis esai. Kemudian itu kayak apa ya? Kayak temanya itu muncul aja ya, in the middle of nowhere gitu, kayak apa ya. Dan menurut gue sampai sekarang temanya lumayan gitu. Waktu itu gue nulis judulnya adalah illegal logging, kriminal atau ritual. Waktu itu ya, waktu zaman SMA gitu kan. Ternyata dari sekitar 500-an tulisan bisa tuh masuk 10 besar, dan gue waktu itu first time ke Jakarta gitu kan. Ngobrol sama teman-teman pejabat di Kementerian Lingkungan Hidup. Dari situ gue ketemu sama orang-orang hebat lain gitu, dan ternyata gue lihat tulisan gue nggak ada apa-apanya sama sekali gitu. Ternyata mungkin gue cuma menang judul doang gitu. Secara isi mungkin biasa banget. Karena gue sempat lihat referensi teman-teman, wow keren-keren banget tulisannya waktu. Tapi dari situ gue cuma jadi belajar, wah ternyata memang literasi ini menjadi penting gitu. Kalau misalnya kita memang meningkatkan wawasan kita, dan salah satunya dengan menulis tadi gitu. Nah kemudian itu kayak terkubur gitu kan. Udah ya udahlah. Terkubur. Aduh. Bang, waktu itu lombanya lomba nulis isi apa nulis judul Bang waktu itu Bang? Kadang-kadang kan memang caption menjadi penting ya. Orang Betul. Judul. Iya. Mungkin kalau judulnya dulu perlindungan hutan gitu, mungkin kayak biasa aja gitu, kayak ya udah biasa kali. Tapi kalau kita agak-agak clickbait, ternyata kan lebih oke ya. Iya. Dan it happen now juga gitu. Jadi sekarang kan orang thumbnail dan caption menjadi salah satu yang penting juga. Nah, gue lanjut ya. Waktu kuliah kayaknya ya paling tulis-menulis kan terkait dengan tugas aja gitu, tugas akademik, kemudian kayak tugas-tugas jurnal, menulis jurnal kan memang udah biasa tuh kalau di dunia kampus. Nah, terakhir mungkin yang lebih rutin karena pekerjaan utamanya kami di bagian BKLI, Layanan Informasi dan Kehumasan itu karena sering nulis, jadinya memang terpacu lagi. Jadi yang terkubur tadi tuh kayak mulai bangkit gitu loh. Wah, kayak pemasaran dong. Pemasaran atau penasaran tuh kalau bangkit lagi begitu tuh. Penasaran ya. Penasaran. Mulai bangkit lagi, kita kayak ya udah siapa nih yang teman-teman yang hobi atau suka atau mau gitu nulis gitu kan. Ya beberapa teman-teman termasuk Bang Abdel sama Bang Albi termasuk lah untuk kita sama-sama nulis bareng. Terjaring lah ya. Terjaring, razia mereka. Okay. Mencoba diam-diam tapi ternyata terciduk ya. Akhirnya ya begitu, kita nyari-nyari teman-teman yang bisa nulis. Nah, salah satu medianya adalah tadi kebetulan kami ada majalah internal yang tadi dibilang Bang Dudi Sins. Kita karena kan namanya majalah ya isinya tulisan dong ya, berarti kan kita butuh tulisan-tulisan, entah itu bentuknya laporan, kemudian artikel, ataupun bahkan sastra seperti puisi ataupun cerpen ya, yang perlu kita cari nih siapa yang bisa nih. Nah dari situ mulailah kita belajar lagi bagaimana cara menulis, kemudian bagaimana cara mencari referensi, bagaimana interview, kemudian bagaimana menyadur berbagai macam sumber-sumber untuk tulisan. Di situ kita mulai lagi sebenarnya secara aktif untuk mengembangkan minat menulis. Dari situ untuk SIN sendiri, majalah internal tadi, kita alhamdulillah udah ada 4 edisi, dan itu memang isinya adalah tulisan karya teman-teman semua gitu, yang kita combine sama-sama kita kerjakan. Ada yang by team, ada juga yang personal, dan itu menurut saya sih luar biasa ya, karena perjalanannya atau effortnya juga untuk nulis itu nggak mudah seperti itu sih. Dan terakhir memang kita bareng-bareng ikut yang tadi ada lomba menulis esai juga tentang pahlawan, tentang kemerdekaan. Dan kita ngumpul lagi tuh sama-sama ketemu, dan ternyata selain kami bertiga ini banyak juga kok teman-teman yang lain di kantor itu yang punya kemampuan luar biasa, yang mungkin selama ini yang seperti tadi mungkin belum bangkit dari kuburnya, mungkin seperti itu ya. Nanti mungkin pada kesempatan berikutnya kita akan cari tuh Linggar. Iya, kita akan cari karena di Safari online-nya kami gitu, di Safari online-nya kami akan mencoba nih menggali potensi-potensi lain yang nggak cuman melulu kita ngomongin teknis kepabeanan dan cukai. Iya. Jadi nanti kita akan mencoba nih Linggar nih cari referensi lain, apa aja nih yang
keahlian atau pengalaman dari teman-teman saudara-saudara kita di kantor BC. Nah, itu nanti menarik Bang Reza, nanti kita akan ngebahas tuh tentang majalah Sins-nya, cuman kita belum berbagi pengalaman nih dari Bang Afdal dan Bang Albi nih. Pengalaman pertama, pengalamannya, kemudian karya pertamanya. Bang Afdal apa Bang Albi duluan? Mungkin saya. Ya gimana Bang Afdal? Kalau menulis, sepertinya mungkin dari SMP ya. Dari SMP, karena kan saya waktu itu ini juga. Bentar, nanti Albi kayaknya dari SD deh. Iya, Bang Reza dari SMA, Bang Afdal dari SD, SMP, Bang Albi kayaknya dari SD nih. Bener juga ya? Bang Dudi dari kemarin. dari kemarin. Oke, gimana Bang Afdal? Kalau saya mungkin dari SMP itu mungkin karena selain memang gemar juga menulis, baik seperti cerpen, kemudian cerpen, puisi juga. Biasa kalau puisi memang karena saya tampil juga di depan kelas seperti itu. Ya zaman SMP ya itu ya. SMP. Kemudian di tempat les juga, di situ memang kita didorong aktif, bukan cuma berbicara, menulisnya juga ternyata didorong bagaimana mengembangkan cerita, kemudian berkembang terus sampai SMA, kemudian akhirnya saya kuliah, saya mengambil jurusannya memang sastra Inggris. Dari situ ya dari situ saya kembangkan terus di situ karena saya belajar lebih teknis bagaimana menulis yang baik seperti cerita, kemudian yang deskriptif, kemudian yang tadi ada yang persuasif. Di situ di pupuknya sih ketika saya kuliah, karena ketika kuliah juga banyak hal-hal yang sebenarnya bisa menjadikan prestasi, karena seperti ketika ada pembukaan beasiswa itu kan diminta karya tulis. Di setiap ada pembukaan, saya 3 tahun berturut-turut itu berkat tulisan gitu kan. Jadi lebih banyak kampus kasih ke saya dibandingkan saya kasih ke kampus, mungkin dari segi materi seperti itu. Jadi saya bayar kuliah ya karena dari beasiswa gitu, dan bahkan kampus memberikan lebih. Itu karena dari tulisan gitu. Bener-bener kita nggak salah kayaknya menyambangi abang-abang kita ini, kayaknya memang pas lah ya waktunya nih. Pak. Nah, gimana? Ada lagi yang mau diterusin, Bang Afdal? Ketika saya lulus sih memang saya juga akhirnya bagaimana tulisan saya bisa lebih berkembang lagi. Kemudian saya melamar ke kantor berita Antara dan saya diterima, dan memang pekerjaan saya dituntut untuk menulis. Di situ di awal itu saya diminta untuk menerjemahkan berita, baik itu dari hiburan, kemudian olahraga, kemudian politik. Itu sebenarnya sangat menantang karena target pembacanya berbeda, kemudian konteksnya juga berbeda, temanya itu sangat berbeda dan sangat beragam. Di situ kita sangat ditantang. Selain menerjemahkan, juga saya didorong untuk menulis ide saya sendiri untuk bisa di-publish. Nah, suatu saat itu di tahun 2017 saya juga diminta untuk menulis untuk dibawakan sebagai pidato. Wow. Nah, buat siapa itu, Bang? Untuk ulang tahun kantor. Di situ. Di situ saya diberikan tema. Tema tadi seperti yang di Suta itu tentang pahlawan juga. Di situ kan saya pertama ketika saya ingin menulis, saya sengaja nginep di kantor gitu kan. Ketika saya ingin menulis, jadi bukan cuma saya mungkin bertahun-tahun kerja berkecimpung di bahasa, mungkin orang-orang awam menemukan hal itu. Jadi ketika saya ingin menulis, saya di paragraf pertama saya mungkin sudah mentok gitu kan, mentok apa yang ingin saya tulis. Nah dari situ sebenarnya ternyata suasana juga perlu dibangun. Kemudian ya suasana itu perlu banget, suasana perlu sangat dibangun. Karena novelis sendiri pernah ada dia mungkin sampai beberapa tahun dia nggak bisa menulis karena dia nggak dapatkan feel-nya gitu kan. Nah selain itu juga ternyata ya memerlukan data juga. Nah itu data itu sangat penting, makanya perkaya deh pokoknya literasi kita, wawasan kita itu perlu beneran
diperkaya, karena nanti menulis itu jadi sangat gampang ketika sudah dimulai sampai akhir itu terasa kok padahal tadi niatnya cuma ingin 2 lembar, kenapa bisa sampai 3 lembar seperti itu. Aduh, kayaknya itu agak sulit terjadi ya. Diperintahin 3 lembar, tapi membuat 1 lembar aja kayaknya sulit gitu kan. Ini malah kebalikannya, itu pada levelnya berarti udah. Iya, udah dewa banget gitu ya, udah Pak. ini. Dan tapi agak menarik nih, Linggar. Bang Afdal sempat nyinggung-nyinggung tentang sedikit masa lalunya, menerjemahkan berita internasional, terus baik dari berbagai kategori berita. Kalau boleh tahu nih sedikit Bang Afdal, satu hari itu menggarap tulisan atau terjemahan itu berapa banyak kala waktu itu, Bang Afdal? Dalam satu hari kerja? Dalam satu hari itu minimal saya ada 20. Jadi, ya, jadi di awal-awal masuk itu mungkin ya hampir menangis gitu kan dari pagi. Apakah itu ditarget? Apakah itu ditarget atau betul, gimana? Betul, ditarget. Ditarget. Dan karena itu sifatnya berita kan berarti ya harus nggak boleh ditunda ya. Nah, betul, itu harus cepat-cepat dipublish gitu. Makanya ada target, tiba-tiba ada seperti berita yang memang seperti emergency, beritanya ini benar-benar harus cepat dirilis gitu kan. Tetapi kita juga nggak boleh asal-asalan membuatnya seperti itu sih. Waktu itu pakai bantuan aplikasi penerjemah nggak, Bang? Di awal-awal pasti sih butuh itu ya, karena ada kata-kata mungkin yang sangat jarang kita dengar kalau untuk kita sehari-hari, karena tulisan itu pasti ada banyak kata-kata di yang masih asing ya, yang sangat asing dan memang nggak umum juga ketika digunakan untuk percakapan sih. Itu, apalagi dalam bahasa yang berbeda ya dengan bahasa kita ya. Betul. Dan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa asing itu bahkan lebih sulit lagi. Apakah hanya berasal dari bahasa Inggris saja atau ada bahasa lain? Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris juga. Enggak, waktu dulu Bang Afdal ini itu hanya dari bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris. Barangkali dari bahasa Afrika atau apa gitu. belum pernah ya? Belum. Jadi memang menarik ya. Kalau awal-awal 20 itu rasanya buat mau bikin nangis ya. Betul. Setelah berpengalaman 20 itu kurang apa enggak, Bang? Biasanya tuh kalau di awal-awal ya, saya datang itu masuk kadang jam 7 sudah sampai, bahkan setengah 7 saya sudah sampai. Ntar pulang itu mungkin jam 8 malam, bahkan ada yang artikel yang untuk besok dirilis ya saya bawa pulang aja karena beneran udah nggak bisa saya selesaikan. Tetapi ketika waktu berjalan saya bisa menyelesaikan, bahkan seperti jam 3 sore pekerjaan saya sudah tuntas, jadi saya bisa santai gitu. Jadi abang dulu datang paling awal, pulang paling akhir bukan karena megang kunci kantor, bukan ya? Bukan dong, Bang. Itu juga jadi karena datangnya paling awal. Iya, datang paling awal, pulang paling akhir karena memang megang kunci kantor, bukan karena target 20 berita per hari ya. Nah, kita jalan ke Bang Albi nih. Kayak Bang Albi mau berbagi pengalaman dulu, produk pertamanya apa, terus pernah menulis buat apa saja kira-kira? Kalau saya sih mungkin agak beda sama Bang Afdal atau Bang Reza. Dulu waktu sekolah sih memang saya lumayan sering gemar membaca, tapi kalau buat tulisan itu belum pernah ikut lomba ataupun publish tulisan. Cuma dulu pertama tuh pas SMA, saya tuh suka bikin blog. Jadi beda media ini ya, beda medianya. Lumayan, blog ini bisa ngelatih kita gimana cara menuangkan pikiran ke tulisan, curhatan kita bisa meskipun bahasanya berantakan, atau konsumsi juga buat diri kita sendiri gitu ya. Dari ngeblog itu SMA, terus lumayan rajin sampai lulus, dan pas kuliah kan kebetulan saya juga kuliah di jurusan hubungan internasional di ilmu sosial ilmu politik. Nah, itu bahan bacaan saya udah lebih luas di situ. Saya bisa selain saya baca-baca novel, kebiasaan saya dari dulu, terus saya juga bisa mulai baca artikel-artikel berita ataupun jurnal-jurnal internasional, tapi memang sebagian besar politik ataupun budaya gitu temanya. Dari situ kan juga berat ya bacaannya ya. Ya, belajar nulis artikel, nulis esai-esai, nulis jurnal ya gitu. Nah, dilatihnya dari situ, dari mulai semasa kuliah. Jadi saya
tahu nih gimana sih cara nulis yang bisa menarik membaca, terus gimana cara nulis juga formal, tata bahasanya. Sekaligus juga hitung-hitung belajar bahasa Inggris juga ngelatih kayak gitu kan dulu. Nah, terus semasa kuliah jadi diasah sampai paling mungkin prestasi saya ya tulisan-tulisan ekstra saya bisa sampai masuk ke jurnal-jurnalan di kampus kayak gitu. Sama dosen dianggap bagus untuk masuk ke jurnal di kampus kayak gitu sih. Dalam bentuk esai ya, Bang Ya, Albi ya. dulu banyak aku nulisnya esai sama di jurnal. Nah, kalau saya kan biasa nulis esai gitu ya. Iya, oke. Pengalamannya juga udah luar biasa ya. Memang umumnya memang terasah memang betul-betul karena latihan, waktu dan prosesnya juga panjang ya. Nggak hanya tiba-tiba langsung bisa nulis gitu ya. Dan mungkin kita mau ngupas nih soal scenes nih. Soal scenes tadi Bang Reza sempat nyinggung nih berhasil menciduk nih bakat-bakat tulisan, bakat-bakat menulis dari personel-personel yang majalah Sins itu internal ya, Bang Reza ya. Iya betul internal. Internal dan semuanya murni digawangi oleh personel yang ada di KPU Suta. Betul. Di KPU Suta ya. Nah, boleh cerita sedikit Bang, Sins itu boleh lebih detail ininya? Kira-kira gambarannya apa sih itu? Oke, suara saya jelas kan ya? Jelas, Bang. Bang, kalau mau nanya itu kayaknya dari awal tadi, Bang. Iya, namanya kadang-kadang kencang tadi kan. Oh iya. Oke, lanjut. Sins itu kan mungkin kepanjangannya dulu deh. Woi, ada kepanjangannya Bang ya? Iya dong. Oh iya. Oh, kirain cuma Sins layar gitu bukan ya? Gue jangan lupa nih kepanjangannya. Ayo. Soekarno-Hatta Custom and Excise. Udah apa tuh? SCE. N-nya apa tuh? Networking Series. Oh, oke. Jadi ini awalnya memang kebetulan pimpinan waktu itu pengen istilahnya kayak gini, dimanapun kantor kita, apapun yang kantor lakukan, pegawai-pegawai lakukan, capaian-capaiannya itu kan istilahnya kita sebagai public servant harus melayani masyarakat. Masyarakat perlu tahu kan kira-kira ini apa sih yang dilakukan Bea Cukai gitu, apa sih yang dilakukan BC Suta, apa sih yang dilakukan BC Bengkulu. Mereka sibuk, sebenarnya outputnya ada nggak sih? Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang butuh dituangkan dalam bentuk output yang orang harus tahu, orang harus baca. Oh, ternyata memang BC Suta begini tuh kerjaannya. Jangan sampai kita itu sebagai ASN kayak ini loh, kayak ya udah deh saya ikhlas, nggak apa-apa orang lain nggak perlu tahu, yang penting saya kerja dengan baik. Yang nggak gitu, itu cukup amal ibadah yang begitu ya. Kalau kita, yang dirahasiakan ya amal ibadah aja ya. Amal ibadah. Iya, kalau kita ya namanya ASN orang harus ngerti gitu apa yang kita lakukan buat melayani masyarakat. Nah, salah satu tujuannya jadi itu gitu. Kita pengen kantor ini ada rekam jejaknya gitu loh. Apa sih yang terjadi di sini? Capaian apa sih yang kita lakukan? Nah, waktu itu pimpinan menginisiasi untuk itu, kemudian memanggil beberapa personil Bea Cukai Soekarno-Hatta waktu itu yang mungkin dianggap bisa ngajak teman-teman untuk gabung kontribut untuk isi majalah. Nah, terkait majalah ini kan memang kita pengen include semua ya. Jadi mulai dari capaian tadi, kemudian apa yang terjadi di kantor, kayak event-event seperti itu, kemudian ada karya-karya apa sih yang pegawai BC Suta punya gitu. Nah, itu bisa kita masukkan di situ semua, termasuk kalau misalnya ada yang bisa nulis cerpen, ada yang bisa puisi, ada yang suka nulis artikel, ada suka nulis esai seperti tadi, ayo kawan kita sama-sama gabung, kita bikin karya seperti itu. Jadi muncullah waktu itu kita target 3 bulan sekali, minimal kita bisa terbitin 1 gitu kan. Hanya kan memang karena kita tahu sendiri punya sibukan masing-masing, kita masih kewajiban utama ya. Betul. Kita ada IKU. Wow, IKU. Kita ada kewajiban yang memang jadi daily routine dan memang itu lumayan menyita waktu juga, jadi kita nggak bisa terlalu expect nargetin nih kira-kira berapa kali sebulan nih, atau misalnya kita bisa nerbitin tiap berapa bulan sekali gitu kan. Akhirnya ya udah, kita waktu itu juga pimpinan ngerti, teman-teman juga kasih masukan, ya udah kita sama-sama 3 bulan sekali nggak bisa, 4 bulan sekali nggak bisa, ya udah coba per semester gitu, 6 bulan sekali. Nah,
Jadi sebenarnya tergantung ini aja sih kondisi. Tapi yang paling penting adalah it works gitu. Itu bisa membuat teman-teman pegawai-pegawai yang ternyata punya talent gitu menulis, fotografi, desain, kemudian seni-seni lainnya tuh bisa tercapture dalam majalah tadi. Sehingga kantor pun event-event di kantor, capaian-capaiannya itu bisa semua di showcase di dalam majalahnya gitu. Jadi sebenarnya oke banget sih untuk kantor itu punya majalah seperti itu. Malah jadi wadah kreativitas ya Bang Reza ya. Betul. Dalam segala bentuk ya. Betul. Jadi waktu itu akhirnya terbitnya 6 bulan sekali ya. Di awal itu sempat 3 bulan sekali, kemudian ngaret 4 bulan, sampai terakhir sih 6 bulan sekali. Gitu. Terus kalau ini gimana Bang? Apa namanya Bang Afdal dan Bang Albi? Apakah ikut terlibat di scenes atau bagaimana? Bisa cerita sedikit? Kalau terlibat, ya kami kebetulan berdua diminta menyumbang tulisan awalnya. Jadi menyumbang tulisan untuk, jadi scenes itu kan selain ada juga yang tentang informatif seperti itu, juga artikel-artikel yang ringan seperti itu. Nah, kami termasuk yang direkrut untuk mengisi dari tulisan-tulisan tersebut gitu. Kalau saya dulu pernah juga tentang artikel tentang inilah capaian-capaian kantor seperti itu. Gitu ya. Kalau Bang Afdal? Kalau saya secara pribadi membuat tulisan untuk scene sih belum. Waktu itu pernah diminta, cuma karena posisi pekerjaan saya waktu itu ada di loket, ada di depan dan sangat hektik, untuk meluangkan waktu agak-agak susah. Mungkin untuk kegiatan kantor tetapi diliput oleh scenes kemudian diterbitkan di scenes sih pernah, biasanya tampil kemudian diterbitkan di scenes, diberitakan di scenes seperti itu. Mau tanya nih Bang, terusan Linggar tuh mau tanya, kan tadi Bang Reza tuh bilang menjaring orang-orang untuk menulis di scenes kan. Nah, itu tuh emang bener-bener dijaring atau kalau ada yang mau menyumbangkan tulisan tuh boleh gitu langsung join menulis di scenes gitu Bang. Karena kan pasti ada yang malu-malu kan untuk mengutarakan bakat menulisnya. Nah, itu gimana Bang? Oke. Sebenarnya untuk keanggotaannya, jadi teman-teman yang seperti tadi, teman-teman yang mungkin terlihat bisa, dalam artian mungkin punya background pendidikan literatur atau sastra gitu, kita biasanya guide secara agak-agak apa ya, ngajak paksa gitulah. Atau pakai ini nih, pakai instrumen surat perintah kali ya. Tapi kan memang kita balik lagi ya, kalau pekerjaan kreatif itu nggak bisa paksa banget. Jadi orangnya harus ditanya banget gitu, mau nggak sih? Dan kebetulan teman-teman Albi, Afdal itu orangnya yang memang bukan mauan ya, tapi memang enak diajak kerja sama gitu. Orangnya memang mau dan punya kemampuan gitu. Jadi kita istilahnya kayak gini, mungkin di Bea Cukai Soekarno-Hatta kan banyak banget tuh pegawainya, ada 600-an lebih ya. Hanya mungkin dari 600 itu banyak yang punya talent, banyak yang punya kreativitas ataupun kemampuan tertentu. Tapi memang ketika ngomong masalah kemauan, passion, atau istilahnya ada menyediakan waktu untuk contribute more gitu, kayaknya nggak semua bisa. Dan kebetulan kita sistemnya kayak gitu, ya udah kita coba ajak teman-teman yang punya kemampuan dan mau terlibat, mau contribute more gitu buat kantor, untuk kita ajak sama-sama jadi anggota atau tim dari scenes ini. Tapi selain tim tadi, kita juga menyediakan kayak ngajak juga nih teman-teman siapa yang mau nyumbang tulisan gitu, dan kita publish ke semua pegawai gitu, selain dari tim yang tadi. Seperti itu sih. Jadi terbuka ya terhadap produk-produk karya dari personel lain ya, nggak harus anggota tim. Betul. Tapi satu lagi, kita ada standar. Jadi memang kan ketika kita udah punya standar tulisan, kita nggak mau dong tiba-tiba tulisan yang kurang itu masuk gitu kan, ya nggak sih? Tapi kita tetap kasih tahu bahwa akan ada proses editing di setiap tulisan yang masuk, dan kita sama-sama istilahnya koordinasi dan komunikasi lah sama penulisnya, sehingga bisa sama-sama enak dan memenuhi standar dari majalah itu sendiri. Dalam prosesnya apakah
memang itu dibangun secara mandiri, Bang Reza, atau mungkin ada semacam mengajak pihak lain untuk bekerja sama kah, atau memberi masukan, mereview, atau dalam bentuk lain? Gimana, Bang Reza? Sebenarnya kita pasti benchmark dulu ya, ada benchmarking gitu. Ketika mulai di awal itu kita menggandeng sebenarnya teman-teman dari majalah media keuangan, Kementerian Keuangan. Kebetulan kita ada kenalan di sana, salah satu dari inisiatornya. Kemudian kita sempat panggil untuk kemudian kita bahas sebenarnya dalam mau membangun sebuah majalah in-house atau majalah internal kantor seperti apa sih, apa yang harus highlight atau tata cara yang harus kita penuhi gitu. Waktu itu kita sempat panggil dan dapat banyak sekali masukan, mulai dari awal dari sisi cover, kemudian dari sisi konten, dari sisi target pembaca, itu kita istilahnya kita curi abis lah ilmunya gitu untuk kemudian kita praktekin, kemudian kita secara fleksibel terapkan di majalah kita di kantor. Selain itu kita banyak referensi sih, apalagi sekarang kan tinggal cari aja tuh majalah apa nih kita mau ikutin gitu. Waktu itu kita ada banyak sih, ada Monocle juga, Bloomberg juga, kita banyak sih referensi. Jadi cari referensi kemudian diadaptasi gitu ya, Bang Reza ya. Jadi kalau sampai sekarang apakah produknya masih terbit atau ada informasi lain? Terakhir sih kita memang tahun 2019 akhir ya sebenarnya. Jadi terakhir itu yang saya bilang 4 edisi keempat itu Desember 2019. Kemudian kita udah nargetin di Juni 2020 itu nerbit. Ternyata kan pandemi. Change everything ya. Kita udah sebenarnya udah ada konsep, kemudian ada deadline, timeline juga yang kita buat, tapi ternyata pandemi akhirnya ya udah semuanya beralih fokus kan. Ketika sudah mulai masa-masa transisi di akhir tahun 2020, kita udah sempat tuh di bulan-bulan Oktober, November, kita udah sempat bikin lagi kerangkanya dengan tema kaleidoskop pandemi 2020. Itu udah ada sebenarnya, tapi karena beberapa hal lagi, karena memang banyak sekali event-event yang tertunda dan nggak bisa dilaksanakan di 2020, akhirnya memang kita nggak nerbitin lagi di 2020 tadi. Nah ini 2021 sebenarnya udah mau inisiasi lagi sih, kita mau ngobrol lagi sama teman-teman, sama Bang Albi, Bang Abdal juga untuk mulai lagi, tapi nanti kita akan lihat lagi perkembangannya. Karena memang kan ini masalah kantor ya, kita nggak bisa, bukan masalah tim doang, tapi kita lihat dulu. Dan sekarang semua kantor lagi fokus masalah penta di kan pemulihan ekonomi, bagaimana strateginya. Jadi kita akan coba tunggu dulu seperti itu. Kayaknya menarik nih, kita tunggu nih kolaborasi teranyar dari tim Soekarno-Hatta. Kira-kira produknya terkait tulisan ya, tulisan, dan ini apa nih yang bakal keluar, jadi penasaran kan. Dan hebatnya Linggar, di 4 edisi Sins itu informasi yang kita dengar itu sudah mendapat penghargaan ya, Bang Reja ya? Wah. Betul. Wow, penghargaan. Boleh diceritain Bang Reja atau Bang Abdal atau Bang Albi yang bisa cerita nih, penghargaan apa nih yang mungkin sama produk Sins itu, majalah Sins? Albi mungkin cerita, Bi. Kalau alhamdulillah sih kemarin ya edisi yang kedua ya Mas Reza ya, yang dapat, dan kedua dan ketiga ya dapat penghargaan. Kedua dan ketiga itu dapat penghargaan. Edisi kedua itu juara 2 ya Mas, juara 2 kalau nggak salah ya. Iya. Jadi gue tambahin ya, jadi yang edisi pertama itu dapat, jadi istilahnya kayak gini, serikat perusahaan pers itu, serikat perusahaan pers itu ada buat kayak ajang untuk seluruh terbitan majalah di berbagai kategori, entah itu pemerintah, swasta, kampus. Jadi tiap tahun itu ada tuh acaranya. Nah, kita dari sisi government itu kebetulan waktu itu dapat info untuk bisa ikut juga gitu. Akhirnya kita submit tahun pertama itu tahun 2018, kita itu submit 2 majalah, edisi 1 dan edisi 2, dan alhamdulillah dapat
waktu itu batch ketiga untuk government magazine. Itu edisi pertama tuh. Kemudian di tahun 2009 itu kita waktu itu di Padang, acaranya di Padang, dan kebetulan ada rekan saya namanya Dudi itu ikut juga ya ke Padang itu. Dudi Siapa itu? ini Bang? Aduh, Dudi yang mana Bang? Kayaknya kesamaan tokoh doang kayaknya deh. Oh, itu iya. hanya kebetulan yang tidak direkayasa kayaknya itu. Kebetulan namanya sama barangkali ya. Dan itu maksudnya di Padang itu acaranya ya Bang Reza ya, puncak acaranya ya. Betul. Oke. Yang keduanya Bang Reza itu ada tadi sempat bilang dua kali. Yang kedua itu 2019 kita dapat lagi, kita naik jadi silver. Itu acaranya di Surabaya. Acaranya di Surabaya, alhamdulillah kita dapat lagi untuk edisi ketiga. Wow. Dan ini bareng, kalau teman-teman tahu itu bareng sama ada majalah media keuangan juga, ada majalah BPPK, ada majalahnya Inspektorat Jenderal, semuanya alhamdulillah ikut dan bareng-bareng menang. Dan kita di sana kayak reuni aja gitu, kayak bareng-bareng ketemu. Apalagi tadi dari media keuangan itu termasuk salah satu referensi ya Betul. Waktu awal-awalnya ya. Oke. Dan terakhir sih 2020 itu awal tahun kita dapat lagi yang berarti itu lupa ya, pokoknya yang ketiga itu di Banjarmasin. Oh berarti 3 kali dong? 3 kali. 3 kali, luar biasa. Mantap ini, kayaknya kita perlu belajar banyak. Iya. Kayaknya kita perlu jalan-jalan beneran nih ke kantor Suta nih. Ayo Bang. Linggar minat nggak? Mau banget Jalan-jalan ke nih Suta, Bang. jalan-jalan aja atau pengen tugas di sana? Dua-duanya boleh. Belum berani ngomong. Kalau saya sih berharap kapan ya saya punya kesempatan tugas di Suta. Gitu kan, kita berharap mudah-mudahan kan ada kesempatan yang akan datang gitu kan. Mudah-mudahan. Takutnya udah kesini kepleset loh, nggak bangun-bangun, nggak balik Bengkulu lagi. Iya semoga sih, tapi ya saya nggak berani ngomong lebih lanjut deh. Oke, ini kalau ngobrolin tentang menulis, tentang sains itu kayaknya, waktu yang sebanyak apapun juga nggak akan cukup nih ya. Tapi ya mungkin gimana pun tetap harus kita akhiri nih. Bang Reza, Bang Afdal, Bang Albi, kita ngucapin terima kasih banget udah mau bagi-bagi, dan jangan kapok. Mungkin kedepannya ya kita akan ngobrol lagi nih Bang. Akan usik-usik lagi. Iya, kita gangguin lagi nih BFK-nya entah kita. Nah, mau kapan nanti kita atur waktunya ya mungkin kita akan usik-usik lagi, atau nanti kita akan komunikasi lagi. Kira-kira dari Suta kita bisa kulik apa lagi yang lain kan gitu. Jadi mungkin teman-teman abang-abang ini bisa bantu kita nih untuk cari komunikasi, untuk ada keahlian apa yang bisa kita intip-intip dari sana, dari personel saudara-saudara kita di sana untuk bisa kita kembangin menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain, buat penontonnya kita Bea Cukai Bengkulu program. Mungkin sementara itu ya, Bang Reza, Bang Afdal, Bang Albi, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Jangan kapok, dan mungkin kita tutup ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bea Cukai Bengkulu.